Ditahan dan diinterogasi pihak imigrasi Singapura hingga 10 jam. Apa kesalahan yang dilakukan Ustadz Solmed? Oh ya, dibuka. Buka dompet, you bawa duit berapa? Diinginkan haters, Demian justru dapat dukungan dari kompetitor. Kita pernah di satu profesi yang sama, dan kita punya visi dan misi yang sama. Dan beberapa kabar menarik lainnya sesaat lagi. Ketenangan dan kusyuknya umat Islam di Indonesia melaksanakan ibadah puasa, selarik postingan Soleh Mahmud di laman Facebook yang diunggah hari Sabtu 3 Juni 2017 pukul 13:43 waktu Indonesia Barat mengagetkan kita semua. Salah satu ustadz selebritis yang berangkat bersama dua sahabatnya mengabarkan jika dirinya ditahan pihak imigrasi Bandara Changi, Singapura selama 10 jam saat tiba di negeri singa tersebut. Hingga pemeriksaan di luar tertutup, Solmed yang berniat menjenguk salah seorang kerabat yang sedang dirawat tak menerima jawaban memuaskan terkait kesalahannya. Karena memang kita kesana bukan dalam rangka acara ceramah, kita mau membesuk orang sakit. Kemudian pakaian kita biasa saja, saya pakai jaket, kemudian pakai jeans, pakai sepatu. Beliau juga sama, saya cuma bawa satu tas, beliau bawa tas, gitu kan, tas gembok. Jadi nggak ada yang nggak ada, maaf ya gitu, mungkin kalaupun pakai simbol-simbol itu malah nggak ada ya, nggak ada gitu loh. Kalau yang itu dikhawatirkan misalnya, malah nggak ada. Saya berangkat dari Jakarta bersama Ustadz Surahbil menuju ke Singapura, itu jam 6 waktu Indonesia Barat kita berangkat, take off sampai di sana jam 8:30 kurang lebih waktu Singapura, karena 1 jam lebih cepat di sana. Proses biasa saja, santai, kita turun dari pesawat sampai kemudian masuk ke proses imigrasi pemeriksaan paspor. Setelah selesai kemudian saya menunggu karena ada dia di belakang. Nah, pada saat dia proses di belakang ini, saya ngobrol sama dua orang, ada bapak dan anak. Kenapa ngobrol? Karena dia tegur saya. Saya berdiri sendiri itu ngapain, ditanya. Ya, saya kesini mau besuk, kamu kesini mau ngapain? Kamu kesini mau dia kesini mau beli spare part. Jadi ini orang usahanya spare part motor gitu loh. Ngobrol-ngobrol sambil ceritanya, sambil nungguin teman saya nih datang. Kok lama nggak kelihatan? Kita udah mulai bingung kemana saya punya kawan. Tiba-tiba keluarlah dari ruangan kantor. Keluar bersama satu petugas. Nah, dia tanya, mana temannya Ustadz, mana? Dia bilang, saya kawannya dia, saya bilang. Yuk. Ya, yang dua ini kan karena bersama dengan saya, ditarik juga paspornya. Tarik paspor saya. Ya, apa, tenang, yuk tidak usah khawatir. Nanti keluar dari sini lagi ya. Wah, seolah-olah di pemeriksaan sebentar. Oke. Oh, nggak apa-apa, gitu. Nah, dia diperiksa di depan, kami ditaruh di ruang isolasi dalam. Lamanya waktu interogasi sempat membuat Solmed khawatir. Ustadz yang acap tampil di program infotainment ini semakin terintimidasi karena barang bawaannya ikut pula diperiksa. Khawatir ada perlakuan nanti yang lebih dari itu, saya kehilangan komunikasi atau nanti handphone saya diambil lagi. Nah, mulailah saya nge-tweet, saya menyebarkan informasi di media sosial. Tujuannya sebetulnya satu, kalau terjadi apa-apa dengan saya meninggalkan jejak informasi bahwa keberadaan saya ada di sini dengan keadaan kondisi yang seperti ini. Gitu. Oh ya, buka dompet, you bawa duit berapa? Saya buka, ini duit saya. You punya kartu kredit, kartu apa, bank apa? Ya, ini kartu bank saya. Oke. Jadi ranah-ranah privasi itu sudah masuk. Atas perlakuan kurang menyenangkan itu, Ustadz Solmed berupaya meminta perlindungan kepada pihak KBRI. Namun sampai masalah selesai, pihak kedutaan tak memberi respon.
Hingga ia pulang ke tanah air, Solmed tak mengerti dengan kesalahannya ia perbuat sampai ditahan selama itu. Meski demikian, ia tak berniat menuntut balik maupun mempolitisir, hanya berharap menjadi pelajaran untuk masa datang. Saya terima ini, kemudian jadi pengalaman, kemudian mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil semua. Empat hari setelah pemakamannya, mari berdoa sejenak. Semoga almarhumah Yana Zain tenang dan damai di alam kubur. Allah menerima kebaikan dan mengampuni semua kesalahannya. Masih segar diingatan episode perjalanan hidup pemain sinetron ini benar-benar drama hingga akhir hayatnya. Yana Zain meninggal dunia Kamis dini hari 1 Juni 2017, 4 hari sepulang dari berobat di Guangzhou, Cina. Drama pertama dimulai saat ia bersikeras menyebut sudah sembuh dari kanker payudara. Bisa dibilang kalau payudara saya udah hampir 100% sembuh, 100% sembuh. Belakangan terbukti jika semua itu hanya untuk menyenangkan hati dua orang putrinya. Yana tak benar-benar sembuh. Sehari setelah berpulang, jasad artis kelahirannya akan dimakamkan secara Kristiani sesuai keinginan ibundanya, Svetlana Zain. Drama muncul di pertengahan hari. Sekonyong bapak kandungnya, Nurzaman Zain, muncul dan meminta almarhumah dikuburkan menurut syariat Islam. Kenapa saya perjuangan tadi? Perjuangkan. Kenapa? Karena itu pesan anaknya, permintaan anaknya tadi. Permintaan Yana sendiri. Itulah saya sebagai ibunya harus perjuangkan kemauan anaknya, ya, keinginan terakhirnya. Pada akhirnya Svetlana mengalah. Namun untuk sesaat ia berkeinginan untuk memindahkan makam putri dari TPU Gandul Cinere Depok, tempat jasad Yana kini terbaring. Saya sedih kenapa kuburkan itu di tempat yang tidak begitu dijaga kebersihannya, nggak begitu kelihatan bagus. Padahal kami sudah siapkan tempatnya yang layak, yang baik. Pindah Yana ke tempatnya ke Muslim, tapi keadaannya layak, itu aja. Ya, itu aja yang kami mau. Apa salah? Ya, coba saya nanya sama kalian, salah atau enggak? Ya, rencananya nanti barangkali sewaktu-waktu bisa pindah ke tempat Islam sekali lagi, tapi keadaannya baik. Kisah sedih kepergian dan di hari pemakaman menjadi viral di sejumlah media online dan laman sosial media. Beberapa angle yang membuat hati terenyuh adalah saat jasad Yana tak bisa dikeluarkan dari rumah sakit karena kekurangan biaya. Jenazah spesialis pemeran watak antagonis ini disolatkan di dua masjid. Kerangka ditandu oleh pewarta hiburan yang sedang meliput. Bahkan tulisan nama di papan nisan baru dirajah sesaat sebelum kuburannya ditimbun. Sahabatnya Ayu Asari yang menuliskannya. Sementara itu Nurzaman Zain mencuri perhatian dengan sikapnya. Meski hampir 30 tahun tak bertemu anaknya, ia menyebut selalu berkomunikasi dengan almarhum. Hanya dan Moskow 27 Agustus 1969 saja sang anak tak pernah menceritakan ihwal sakitnya. Nggak pernah cerita, dia nggak pernah mengeluh. Ya dia orangnya gitu, dia wataknya keras. Kalau dia minta balas kasihan akan, jadi dia cari jalan keluar. Ini pun lagi sakit karena dia nggak mau, dia berarti dia itu melawan penyakit. Meski begitu, sebagai bapak kandung, ia merasa masih memiliki hubungan batin. Keinginannya untuk bertemu Yana selalu ia pendam, hingga menerima kabar duka. Di matanya, Yana adalah sosok anak yang baik, yang tak pernah lupa kepada orang tua.
Ketika dia datang dari Beijing saya sudah tahu. Kemudian dia jatuh pingsan ke rumah sakit saya sudah tahu. Waktu dia meninggal jam 1.05 saya tahu. Yana Zain telah pergi. Tak ada yang lebih baik dari mengenang semua kebaikan dan pencapaian karirnya yang gemilang. Puluhan judul sinetron dan belasan film yang laris. Semua kisah dan drama itu telah terkubur bersama kepergiannya. Luluh seiring doa dari orang-orang yang mencintainya. Selamat jalan, Yana Zain. Yang selebriti dalam berita ya, kita turut berduka cita ya. Meninggalnya Mbak Yana Zain ini memang sedikit menjadi apa ya, bingung juga kita sebagai penontonnya. Ini maunya gimana gitu tapi loh. gimana pun juga yang namanya orangnya sudah tiada. Betul. Lebih baik kita doakan saja. Betul. Jangan sampai betul-betul gimana pun juga kita kan pengennya beliau tenang. Iya, kalau bisa didoakan sama-sama supaya beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, dan selanjutnya kita punya berita juga nih. Ada berita dari keluarganya Raffi Ahmad, tepatnya istrinya. Gigit. Oh, jadi Gigi katanya gitu. buka toko kue. Buka toko kue. Ya Allah. Antrinya panjang banget ini ya. orang usahanya banyak banget. Usahanya bisa banyak, anaknya cuma satu. Kenapa kan nambah anak dulu konsen baru kita mau usaha lagi ya? Fadli dong. Kalau saya anaknya banyak, usahanya cuma satu. Nanti saya minta aja usahanya buat saya dulu ya. Oke, langsung aja kita lihat liputannya. Ini liputannya. Dilihat Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sebagai pesohor di dunia hiburan, tak pupus lantaran kehadiran bulan suci Ramadan. Di tengah menjalankan ibadah puasa, naluri bisnis Raffi dan Gigi tetap moncer. Sembari tetap menapaki panggung hiburan, mereka terus mencari-cari peluang yang menguntungkan untuk terus menambah pundi-pundi. Tawaran dan kesempatan dengan cepat disambarnya, mulai dari bisnis makanan sampai pakaian pun dilakoninya. Terus semangat untuk kerja, kita buka bisnis apa aja dan peluang usaha apa aja yang masih nanti, tapi kita nggak bisa bocorin sekarang. Lebih banyak, masih banyak ke depannya insya Allah. Badai kabar tak sedap yang menghampiri tak menghalanginya terus berkreasi. Baru-baru ini Nagita melebarkan sayap bisnisnya dengan membuka toko kue di bilangan Margonda, Depok. Belum, kebetulan kita memang kerjasama juga sama orang lain. Jadi kalau kue udah ada semuanya di toko udah ada semuanya. Menerima tawaran pekerjaan di bulan Ramadan membuat berkah tersendiri bagi pasangan yang menikah pada 17 Oktober 2014. Namun begitu, di tengah kegiatan yang padat di bulan puasa seperti sekarang, tak membuat Gigi kehilangan waktu berbagi kehangatan dengan keluarga. Gigi selalu meluangkan waktu untuk berbuka puasa di rumah, meskipun tak selalu bersama Raffi yang kerap buka puasa di lokasi syuting. Buat Ramadan ya kita begini-begini aja sih, banyak nyari rezeki aja, antara sahur, acara buka. Lagi buka beberapa bisnis juga, toko kue Gigi baru buka. Ada alat pemadam api ya, banyak lah, mudah-mudahan berkah. Rezeki aja sih sebenarnya, ini rezeki. Raffi dan Gigi secara perlahan memperkenalkan makna puasa kepada buah cinta mereka, Rafathar Malik Ahmad. Rafathar yang belum genap berusia 2 tahun selalu diajak pada saat berbuka maupun sahur. Selalu mengajak pada setiap kegiatan, namun siang kemarin tampak Rafathar ikut bersama Gigi dan Raffi. Karena kita tadi buru-buru, terus juga deket dan nggak lama, jadi nggak diajak. Masih 2 tahun. Ya belum terlalu gitu, sekarang dia belum ngerti, jadinya ya ngikutin seperti biasa-biasa aja. Cinta kami terlahir ke dunia, ungkapkan rindu pada kekasih. Cinta kami. Bagaimana puasanya hari ini? Semoga ibadah kita, baik puasa maupun ibadah bulan Ramadan lain, terjaga dengan baik, dari yang membatalkan maupun yang mengurangi nilai pahalanya. Semangat dan antusiasme juga diperlihatkan pelaku dunia hiburan.
Terbukti, segmen artis bertanya, Ustadz menjawab kebanjiran pertanyaan. Sejumlah hal yang merugikan terkait hukum fikih akan dijawab tuntas para ahli agama. Hari ini kami menerima pertanyaan dari Andika Pratama. Assalamualaikum Ustadz, saya Andika Pratama. Saya mau nanya nih, kalau misalkan kita habis batalin puasa, mendingan sholat maghrib dulu apa langsung makan berat ya? Tolong dijawab ya Ustadz. Tiga Ustadz, Wijayanto, Jufri, dan Taufikur Rahman mengupas dan memberi pandangannya. Ada beberapa hal yang dipercepat disegerakan. Satu, janda kalau dilamar segera. Dua, sholat pada waktunya. Tiga, warisan segera dibagi, jangan ditunda-tunda. Itu yang berikutnya adalah berbuka. Kalau sudah waktunya buka, segera berbuka. Baru nanti sholat, cuman sebaiknya jangan langsung kenyang. Karena kalau kenyang nanti jangan terlalu lama, karena supaya itu sekedar membatalkan dulu, baru sholat, baru makan. Jangan mencari fadilah tetapi nyiksa diri. Misalnya kayak gini, yang terpenting adalah sunnahnya itu bersegera berbuka, adalah membatalkan. Kalau memang ketika sudah membatalkan minum air seteguk aja udah kenyang, sholat maghrib lah gitu. Nah kemudian minum nggak cukup nih, saya harus makan berat, makanlah gitu. Daripada lagi sholat ingat makan, mendingan makan ingat sholat gitu. Jelas Nabi menyebutkan dua kebahagiaan buat orang yang beribadah puasa. Satu, indal iftar, ketika datangnya waktu berbuka puasa. Makanya Nabi menganjurkan segerakan, ya takjil, batalkan. Nah jangan ditunda-tunda. Nah setelah itu bagaimana? Ya sesuai dengan juga sabda Nabi ketika Abdullah ibnu Mas'ud bertanya, ya Rasul, ayyul amali ahabbu ilallah, amal ibadah apa yang paling Allah resep, yang paling Allah suka? Nabi menjawab, yang pertama, as-sholatu ala waktiha. Sholat, ingat, bukan tepat waktu, di awal waktu. Jadi bukan tepat waktu pemirsa, di awal waktu. Jadi ketika terkumandang adzan maghrib, terkumandang adzan subuh, nah itulah di awal waktu. Jadi setelah takjil, maka diutamakan untuk sholat terlebih dahulu. Pertanyaan kedua datang dari Denny Cagur. Komedian pengisi program Opera Van Java membutuhkan jawaban terkait polemik waktu sahur yang paling tepat menurut hukum agama. Assalamualaikum Ustadz, saya Denny Cagur. Saya pengen banget tahu dari sekian panjangnya waktu sahur, kapan waktu sahur yang paling baik atau yang paling tepat buat kita umat muslim di saat kita menjalankan ibadah puasa. Kami juga meminta jawaban ini kepada tiga orang ustadz. Waktu sahur yang paling tepat adalah mendekati akhir imsak. Imsak itu 10 menit menjelang waktu subuh. Kata Nabi, bersegeralah berbuka dan akhirkanlah sahur. Gitu, tasaharu dan sahur kalian. Inna fi suhuril barokah, sesungguhnya di dalam sahur itu ada berkah. Jadi kalau semakin akhir, minimal persiapan makannya masih makin lama. Sesuai dengan yang Nabi ajarkan, berbuka disuruh segerakan. Tapi Rasulullah mengajarkan untuk waktu sahur dianjurkan diakhirkan. Ingat loh, kata-kata imsak bukan berarti nggak boleh makan. Ya, justru ketika sahabat nanya, ya Rasul, imsak ya apa namanya? Kapan sih batas terkumanda berhenti makan dan minum? Nah, Nabi menyebutkan seukuran kamu baca Quran 50 ayat. Nah, kalau kita perumpamakan 50 ayat berarti kurang lebih antara 10 menitan. Kalau sekarang berarti setengah 5 lewat 5 menit datangnya waktu subuh. Nah berkisar antara jam 4 seperempat itu waktu imsak datang. Justru itu yang dianjurkan, yang bagus untuk mengakhirkan di waktu sahur. Sementara itu Ustadz Wijayanto juga memberi. Jadi jangan sahur jam 7 malam, itu masih waktunya buka. Jam 9 malam masih buka. Namanya sahar itu adalah di waktu-waktu sepertiga malam ke sana lah. Wah, luar biasa ya, kita ini jadi nambah ilmu ngerti, ya. semakin mengerti. Ini keren loh, di bulan puasa ini selebritas yang bisa bikin begini-begini. Iya
jarang-jarang loh. Menambah ilmu buat semuanya. Pokoknya ini menarik banget. Mudah-mudahan akan diterusin lah, ya. Betul. Nah, tapi kita mau lihat juga nih, apakah berita setelah ini menarik? Oke, makanya jangan kemana-mana, tetap di Selebritas Siang. Kerja keras tak selalu seiring dengan kebanggaan, bisa jadi malah menyakitkan. Seperti yang dialami Demian Aditya yang baru saja membawa nama Indonesia di ajang America's Got Talent. Tak sedikit yang justru mencibir aksi Demian itu. Banyak yang nyinyir, banyak pula yang memberi support, termasuk rekan seprofesi dan kompetitor di panggung sulap seperti Deddy Corbuzier. Kira-kira karena saya waktu itu sudah bangun, terus tidur lagi. Begitu saya bangun untuk kedua kalinya, saya lihat ada teks dari Deddy Corbuzier. Duh, tumben banget nih kan orang telepon WhatsApp saya. Saya buka tulisannya, saya udah lihat performnya di America Got Talent, good job, dia bilang gitu. Ya terus saya balas, thank you Dad, dia bilang gitu. Dan saya nggak tahu kalau ternyata nggak lama kemudian dia bikin video. Buat saya sangat menghargai sekali dengan apa yang dia sudah lakukan dengan bikin video dan memberikan edukasi terhadap orang-orang tentang bagaimana harus merespon, bagaimana harus saling support. Soalnya kita pernah di satu profesi yang sama dan kita punya visi dan misi yang sama, membuat seni sulap untuk bisa berjaya, dikenal orang dan bisa harum di Indonesia. Itu misinya kita berdua. Oke, kita masih punya satu berita lagi dibuat selebritas yang ada di rumah. Iya bener banget lah, ini udah mepet aja ya. Bener banget. Tapi pemirsa ada di rumah, Fadli ulang tahun loh. Terima Happy kasih. birthday. Terima Semoga kasih. panjang umur, Amin. tambah sukses, Amin. makin banyak rezeki